Bunda Iya. sudah pernah nyimak di bawah di Komal Kristen, udah pernah nyimak mereka. Komal Aku sudah Kristen. pernah nyimak, Bunda. Aku pernah nyimak. Hanya aku minta naik tidak dinaikkan, Bunda. Tidak diizinkan. Begitu. Aku hanya mau ingin bertanya saja sama Bunda Agatha, sama Bunda Mikana bahwa apa yang kamu ragukan di Tuhanku, di Allahku, sampai kamu menanyakan seperti itu. Sementara Islam agamaku tidak meragukan keesaannya Tuhanmu. Kamu bersyahadat di Injilmu, di kitabmu. Aku Islam tidak pernah meragukan seperti apa Tuhanmu. Kenapa kamu meragukan Tuhanku? Sementara Tuhanku menciptakan Tuhan. Bun, Termute, kita itu termute. Ku mute dia karena dia tidak ragukan katanya, orang Islam tidak ragukan katanya keimanan Kristen. Bun, Artinya tidak begini, kita itu begini Bunda. Bunda salah. Artinya kenapa dia meragukan keislamanku? Kenapa dia menanyakan keesaan Allahku? Kenapa? Hanya karena masalah mencari koin, hanya karena masalah dunia semata, dia meragukan, dia mengumbar keislaman di media sosial. Gimana Itu nih, tidak Guru? baik, Bunda. Aku sedih. Iya, Aku biar tersuka dulu, biar. begitu. Aku tidak terima, Bunda. Masih putus-putus ya? Jaringan kali ya? Putus-putus, Bunda. Jaringannya putus-putus, Bun. Silakan aja, Coba Bunda. Aku mau tanya Bang Ditanggapi Zuma, aja. Bang. Bang Zuma, Sebentar aja. betulkah Yesus curi gandum? Kau Kristen Muslim? Curi keldai, curi gandum, betulkah Bang Kau Kristen Zuma? nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Aduh. Kristen dia, Bunda, Sidismas, orang Malaysia itu. Oh, Kristen. Kenapa dia tuduh nyuri-nyuri itu, Bang? Dia bertanya. Bukan dia menuduh, Astagfirullah dia lah. bertanya. Oh, oke. Silakan saudara Eticu. Bertanya silakan. Katanya, betulkah dalam Injil tertulis Yesus mencuri? Ya, tanya Bu. Betulkah dalam Injil seperti yang Bang Zuma kata, Yesus curi gandum, curi keldai? Ya itu di Bible kamu kan yang mengatakan Ya Bang itu. Zuma, Dan Bang Zuma kan kata. Kok jadi ini ya? Apa yang terjadi ya dengan Komal ini ya? Bang Nggak Zuma nyambung kan ya kita ngomong. Guguknya saranya bahaya, guguknya bahaya. Singernya jelek. Itu ada suara bubuk itu. Dimas. Demi dulu, Dimas. Ya, aku tanya Bang Zuma, betulkah dia percaya Yesus curi gandum, curi Itu suara iblis keldai? itu waduh. Kalau dilihat di Jawab dalam Bang kitab Zuma. saudara, kalau dilihat di dalam kitab saudara Matius 21, iya betul. Dia memerintahkan murid-muridnya mencuri keledai, mengambil keledai orang tanpa izin gitu. Oh, yang curi gandum itu macam mana Bang? Ya sama, dia metik gandum juga nggak minta. Kan kalau yang dikatakan mencuri itu Yang curi gandum itu mengambil. macam mana? Dia kemudian dengan muridnya di Matius 12 berjalan di kebun gandum, terus mereka memetik gandum orang punya tanpa izin yang punya, itu kan mencuri namanya. Oh, jadi Bang Zuma betul-betul percaya tertulis Yesus curi keldai Ya, dan tertulis. curi gandum. Tertulis di Biblemu seperti itu. Makanya saya katakan itu bukan firman Tuhan, itu fitnah. Islam itu datang membersihkan nama Yesus. Kitabmu yang Mantap menuduh ilmu, itu, bukan Bang Zuma. saya. Aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Ya, aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Yesus curi keldai. Yang Bang Zuma kata Yesus menuduh ibunya pelacur itu
Macam mana Bang Zuma? Kitabmu juga yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Kitabmu yang Mengatakan mengatakan apa, Yesus Bang? Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, selalu dia panggil dengan panggilan perempuan. Ya perempuan. Ya, tapi Bang Zuma perempuan. kata Yesus kata ibunya pelacur, itu yang aku pernah dengar. Ya karena pelacur dipanggilnya juga dengan panggilan perempuan, Gune. Ibunya juga dipanggil Gune, sama kan? Oh, berarti Yesus panggil ibunya pelacur menurut Bang Zuma. Iya, di situ kitabnya yang mengatakan. Pernah nggak Yesus memanggil mantap, Yesus Bang dengan Zuma. Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi Dengan panggilan aku ikut Abang Zuma. Mantap. Iya, saya tanya. Ya. Saya tanya, pernah Iya. tidak Yesus memanggil ibunya dengan Aku tak mau jawab, tapi Bang Zuma kata Pernah saya tidak? terimalah. Aku kan Enggak, kutanya Bang dulu. Zuma kan gurunda. Kutanya dulu. Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Aku kan mau belajar Bible dari Bang Tunjuk. Zuma. Iya, makanya saya tanya, pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Mama atau Mami? Aku kan masih Pernah tidak? masih rendah ilmu aku Bang Zuma. Aku mana Ya tahu udah, Bang kamu Zuma. turun di bawah. Kamu di bawah aja kalau gitu. Yang ada lagi Bang Catat- Zuma, ada lagi Bang Zuma, catat ada lagi. aja. Ada Catat lagi Bang aja di Zuma. bawah, catat di bawah. Ada lagi. Yang Yesus Catat mati aja diracun di tuh. bawah. Catat aja di bawah, Yang Yesus catat. mati diracun yang Abang Zuma kata itu. Nah, kau di bawah aja. Kenapa orang itu kenapa pertanyaannya menjebak begitu? Kenapa dia menjebak begitu pertanyaannya? Dia heran lihat isi Bible-nya sendiri. Tidak tahu bertanya, kenapa bertanya mau menjebak? Ada-ada saja. Biasa lah. Keluarga Kristen ya, silakan. Halo. Pengikut Paulus memang gitu. Iya, Bang. Tadi dijawab tadi. Saya jawab. Lah udah tadi Saya dibilang bilang tadi. itu tidak. Dijawab tadi. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu Di dalam terungkap. kitabmu Itu yang bukan mengatakan pernyataan itu. saya. Contoh nih. Kalau nggak pernyataan Bang Di Zuma, dalam berarti bukan kitabmu pernyataanku yang itu. menjawab itu. Ini kenapa kita ngomong tak bertabrakan ya? Apa karena jaringan ya? Gantian ya keluarga ya. Kalau gurunda ngomong Oke, kau diam, oke. gantian. Kitabmu yang menjawab semua pertanyaan dari saudaramu tadi itu, Bible yang pasang badan. Oh, Yesus gitu. diracun. Nah, lihat aja di dalam Mana? Yohanes 19:30. Oh iya. Itu kan ada. Yesus mati Yesus diracun ngambil gitu. keledai. Matius 21. Yesus diracun Yesus tadi mati gimana? gandumnya orang sama muridnya, Matius 12. Gitu lengkap dalam Biblemu kok. Biblemu Oke. yang pasang badan. Aku ambil yang pernyataan Bang Zuma tadi, Yesus diracun. Di mana itu Bang? Ya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat. Data nomor 30. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Juma, jeda dulu biar aku Waalaikumsalam. cek dulu datamu itu. Iya, kau bawa aja ke kantor polisi sana. Sebentar. Berapa Yohanes 19 ayat 30 ya? Iya, ketemu Oke, di pengadilan aja kita. Laporkan saya di polisi, Bang Zuma melakukan fitnah. Kalau Yesus itu diracun, kan gitu. Kan itu tujuan kalian. Gak bisa kalian mengalahkan saya berdiskusi, berdebat ilmiah. Kalian mencari jalan untuk menjebak saya, menghentikan saya dengan hukum. Silakan. Emang gue takut.
Gimana? Ada tadi dinyatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu dia mati. Mati dia. Kenapa dia mati? Ayo. Kenapa dia mati? Karena digelitik. Kena kau kan? Jantungmu Jadi jatuh kan? dia menolak dia anggur kenapa? asam itu. Apa pula dia menolak? Apa pula ngarang cerita Jadi tuh? Yesus meminumnya kok menolak? Sesudah Yesus meminum, kau dilempar palu sama hakim kalau gitu. Kau membawa tuduhan, Tuhan kami dituduh Pak Hakim. Dituduh apa? Diracun. Masa sih? Siapa yang nuduh? Bang Zuma Pak Hakim. Mana datanya? Wah, ini terbukti memang. Kok cuman minum anggur aja mati? Ya. Lucu ente. Apalagi? Mau curi keledai lagi? Lucu kalian itu. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci? Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, para pengajar itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sedih rupanya ya. Apa lagi? Dia mati cuma bukan karena anggur asam itu, tapi karena disalibkan itu dia. Iya. Masolang otakmu. Di situ jelas dikatakan dia di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Kalau di terjemahan lama maka matilah dia. Masa ada orang cuma digantung satu menit langsung mati? Itu pun dia tidak digantung loh. Dia ditempelkan, dia tidak digantung, ditempel di sebuah tiang atau di sebuah pohon, dipaku di situ, bukan digantung. Digantung itu di leher. Di mana katanya di sebuah pohon? Di mana sebuah pohon? Pohon apa? Galatia 3 nomor 13. Pohon ara mungkin, atau pohon anggur, atau mungkin juga pohon cabe. Pohon cabe mungkin. Itu lagi agama kok jadi lawak-lawakan. Pemahaman yang salah cuma. Kok pemahaman yang salah? Yesus itu digantung, ditempel, dipaku di pohon. Apa yang salah? Sakit. Ya itu datanya begitu, gimana? Cuma kalau berdebat, kalau berdiskusi, alangkah baiknya kau validasi dulu sama lawan diskusimu apa memang benar begitu. Silakan. Kau minta data, saya tunjukkan Galatia 3 nomor 13. Kenapa enggak? Nah, coba buka. Pohon enggak di situ? Tetapi dalam penjelasannya dia menolak anggur asam itu. Memang dibuat ke mulutnya, tetapi dia tidak meminumnya. Lah, tertulis meminum gimana dong? Saya yang salah atau kita pandai yang salah? Iya. Memang setelah dia tertempel di mulutnya, dia tahu itu anggur asam, dia menolaknya. Mana coba tunjukkan di mana dia menolak. Silakan. Mana menolak? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus meminum, mana menolaknya? Malah Yesus yang berkata, aku haus. Yang minta air untuk minum itu Yesus.
Aku haus katanya Cak Ayu. Tuhan kok haus, belagu amat Tuhan ini. Minta dimanja, dikasih minum air. Tuhan haus, tidak masuk akal. Ada Tuhan haus minta minum. Hantu aja tidak minta minum. Ini ada sembahan haus minta minum. Nah itu ikan hiu aja, ikan paus aja nggak minta minum. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa kata dia? Dipsao, 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 haus, haus, paman haus, paman. Dipsau haus. Ini yang teriak di atas pohon ini apa sih? Tuhan atau apa ini? Kok haus? Kalian nggak bisa menjebak saya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Kecuali hapuskan semua Bible masa lampau dan hari ini kalian bikin baru lagi yang tidak ada haus. Dipsau, dipsau, dipsau. Karena tak ada air di situ mungkin dikasihlah asam anggur, anggur asam. Minum dia. Apa yang terjadi? Mati. Aduh, parah kali lah. Tuhan kok mati. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Haus, dipsau, 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 dipsau. Dikasihlah anggur asam. Bukannya segar, mati. Oh. Keluarga, jangan kabur. Kabur dia, kabur. Tanda-tanda kabur dia. Oke, Juma. Sebentar. Apa? Ya, Coba buka Markus. Coba buka Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Maka kalah Iya. Coba buka. Di situ dikatakan lalu dengar Yesus diberikan anggur asam tetapi dia menolaknya. Baca Markus 15 ayat 23. Oke, kita baca ya. Markus 15 nomor 23. Oke. Iya. Apa dia katakannya? Apa dia mengatakannya? Dia menolaknya. Oh iya betul. Apa pendapatmu kawan? Oke. Sekarang kalau Anda di gereja mungkin bisa kamu nipu orang. Tapi sayangnya kami gini, orang Islam. Diam dulu. Sekarang aku tanya, yang di Markus itu kau percaya atau enggak? Percaya, lanjut, percaya. Saya percaya. Saya jelaskan ya sama Mia. Oke, aku diam. Oke. 1,9 mata memandang dan 700.000 lebih orang melihat di YouTube. Dengarkan Bang Suma. Hari ini juga akan saya buka aib dan kedoknya orang Kristen. Di dalam Markus 15 nomor 23, diam. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Itu bahasa Indonesia. Cara iblis menipu manusia. Tapi original teksnya adalah lambano. Lambano itu artinya menerima. Jedar. Jedar. Sekali lagi Bang Suma. Jedar dar. Masih mau ku datang besok.
Ku bilang samamu, iblis itu bekerja kepada iblis. Hei, dengar. Hei, dengar. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pembohong. Markus 15:23 terjemahan yang benar adalah lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya lalu menerimanya. Dor, tedok, kau jangan nipu saya, jangan kau tipu saya. Siapa yang bisa buka kamera di sini? Kita buka kamera, silakan. Ini materi saya di Facebook. Sudah banyak orang saya mualafkan karena materi ini. Kau jangan pancing saya bongkar semua kebohongan lembaga Bible Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan lai itu lembaga lupa ayat Injil? Karena memang lai itu diduga penipu. Dia perpanjangan tangan iblis menyesatkan orang Kristen. Paham kau? Ada yang bisa buka kamera? Bunda Rahma, buka kamera Bunda. Silakan besarkan Bunda Rahma. Kita lihat, kita buktikan apakah iblis ada di lembaga Bible Indonesia atau di mana. Silakan. Markus 15 nomor 23. Silakan. Kamu anak baru. Orang-orang di Facebook aja berlarian kalau menghadapi Bang Suma. Silakan Bunda Rahma. Jangan kau bilang saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia itu tidak dibekali senjata. Bibelmu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah kukutui satu persatu kata per kata. Paham? Jangan kau ragukan ilmu saya terhadap Bible. Besarin Bunda Rahma. Silakan. Kau katakan saya pendusta. Silakan. Silakan Bunda Rahma. Besarkan Bunda Rahma, kita lihat. Bang, jadiin aku momot juga Bang. Jadiin aku momot Bang. Tunggu ya. Ini udah. Nih. Nah, silakan. Buka. Terjemahannya apa? Ya. Dia ada di minumnya ya, Gurunda. Kita lihat nomornya. Apa lagi tuh? Kenapa yang lain diambil? Ini kan Markus 15 nomor 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur apa? Mur kepadanya. Nah, kita lihat ya, silakan pandang matanya. Ini materi saya dari 15 tahun yang lalu. Dia menolak, tertulisnya di situ kan? Oke, menolak. Betul? Oke, menolak. Terus kita lihat original teksnya. Ke bawah, Bun. Ke bawah 2983. Ya itu. Silakan. Menolak. Ditekan. Aduh Bunda Rahma kenapa ya? Ditekan. Bunda Rahma kok jadi kayak orang gimana ya? Tinggal ditekan tadi. Geser lagi kemana-mana. Aduh, penipu punya satu kampung ini, satu koma ini. Apalagi bukan, asisten saya ngantuk. Kacau. Saya butuh orang yang cerdas, bukan. Makanya apolog. Siapa yang bisa buka nih? Yang buka, yang lain bisa nggak yang buka? Yang lain bisa nggak buka? Dusta aja kerja kalian apologet ini. Bunda Rahma ini cari apa ya? Bunda Rahma cari apa? Bunda Rahma cari apa Bunda Rahma? Bunda Rahma ini cari apa ya? Tadi tinggal ditekan, alamak. Ini Gurunda artinya menerimanya. Artinya Gurunda, arti originalnya nih menerima nih. Enggak begitu caranya cari tadi. Sudah jelas tadi itu tinggal ditekan, Bun. Itu kalau Edis ini, kalau Edis kita temani ini kita dipikir merekayasa data. Enggak gitu caranya. Bunda tadi kembali ke paralel. Jangan ke Google Translate, jangan. Nah kan? Menolaknya, terus ke bawah. Nah tuh menolaknya, tinggal ditekan, plak, muncul dia. Apa artinya? Besarin. Menolaknya menjadi apa dia? Menolaknya. Lamban. Artinya apa? Lamban.
Kemana-mana. Mengambil, menerima. Kemana-mana. Menerima. Mengambil. Itu. Jadi arti yang sebenarnya menerima atau menolak? Arti yang sebenarnya menerima. 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 Gara-gara sih. Bunda lalot kesempatan orang lari. Jadi Markus 15:23 itu, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, lalu menerimanya. Itu bukan menolak, menerima. Gitu. Jadi lihatlah saudara-saudara, makasih Bun. Lihatlah saudara-saudara bagaimana kebenaran Al-Quran itu selalu menampakkan, ya, bagaimana iblis ini berkarya. Al-Quran mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Coba lembaga loh, lembaga agama yang mencetak buku yang mereka anggap suci melakukan penipuan yang begitu dahsyat. Ini kalau Islam begini, Al-Quran diterjemahkan begini, itu Departemen Agama itu sudah penuh dengan umat Islam bawa spanduk. Ngamuk dia di sana karena sudah melakukan penipuan terhadap umat Islam. Lambano artinya menerima, tetapi kemudian ditulis di situ menolak. Ngeri kali, betul, ngeri agama ini, ngeri kali. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal, ya manut-manut aja, manut. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruknya makhluk, karena ada otaknya tapi mereka nggak pakai. Ada otak nggak dipakai. Maunya ditipu, dibohongi dan seterusnya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Nah inilah dia. Menyesatkan tidak ketika terjemahan itu dibolak-balik? Tentu menyesatkan. Nah, inilah orang-orang yang mau belajar, ya. Tolong, kalau kalian betul-betul ingin belajar tentang kebenaran, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menggunakan terjemah. Kenapa? Karena di dalam terjemahan kitab kalian itu penuh jebakan-jebakan. Jebakan bukan jebakan dari luar agama kalian. Jebakannya muncul dari tokoh-tokoh agama kalian malah. Kalau kita belajar, kata menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Aporipto artinya menolak. Sedangkan yang muncul di situ adalah lambano atau lamban, artinya menerima. Ketika Yesus dikasih anggur, Yesus menerima, bukan menolak, cak kangkung. Sekali lagi, Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Saya kalau Kristen melihat Bible saya begini, minimal saya ateis. Keluar saya. Karena ternyata kepercayaan saya itu dibangun dari buku-buku yang tidak jelas. Masakan lembaga loh, lembaga. Di sana katanya ada roh yang memimpin. Roh apa yang memimpin kepada kesesatan kayak gini? Roh apa coba? Roh apa? Jelas-jelas di situ original teksnya lambano, artinya menerima, tapi ditulisnya menolak. Ini roh apa yang membimbing orang kayak gitu? Roh apa? Mau dikatakan Roh Kudus? Mustahile. Jadi saudara ingin menjebak saya, padahal sebenarnya kalian yang dijebak lembaga agama kalian. Berterima kasihlah kepada Bunda Rahma, kepada Saudara Arif, Bunda Nadia, sahabat Bang Suma dan semuanya yang telah menggoreskan luka di hati kalian, tetapi tujuannya demi keselamatan kalian.
Demi supaya kalian itu bisa meninggalkan agama yang mengajarkan kepada hal yang justru bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri. Ini materi udah lama. Saya dulu Heru Sutomo, ada lawan diskusi saya di Facebook itu namanya Heru Sutomo. Entah di mana dia sekarang, dia penghujat kelas berat. Dia bawa data ini, ku permalukan. Nah di sini dia coba lagi ilmunya diteruskan ke pasukan-pasukannya. Jangan main-main. Kami terjun di apologet ini bukan spontan, tidak seperti yang lain. Hanya modal buka kamera, cari mangsa, bawa ayat. Kan saya pribadi memang betul-betul saya belajar mendalami karena tujuan saya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Setelah saya pelajari, saya harus turun tangan ini, harus turun lapangan. Saya harus turun lapangan. Karena kalau tidak, banyak orang yang kemudian hancur ke neraka. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih Bunda Rahma. Mudah-mudahan teman yang melihat ini, menonton ini bisa mendapatkan edukasi dengan baik. Silakan, mungkin masih ada pasien di bawah. Itu Kasih Purba, selamat siang Kristen Muslim, Mbak Kasih. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Ya, Kristen Mbak. Kristen Mbak. Kristen. Iya. Silakan kalau Kristen ya. Silakan. Diskusi sama Gurunda. Silakan. Saya tadi mendengar Bang Jumanya di Markus berapa tadi Bangnya yang mau Markus 15. Markus 15. Coba 23. Markus 15 ayat 23 ya. Siap. Ayat 23. Kalau dipinjemin 20 juta tenornya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Yang menyesatkan itu di bagian ini mana ya Bang Jumaya? Tadi di latar belakangi pertanyaan kepada saya di mana Yesus itu mati karena diracun. Saya tunjukkan data, saya membawa Yohanes 19. Dia terpancing bawa ke Markus 15:23. Tunggu sebentar gitu. Bang, sebentar. Yohanes berapa? 19. Yohanes 19. Ayo. Sebentar Bang. Kita harus sesuai ayat ke berapa? Di data 30-nya tadi saya bawa. Ayat 30 ya Bang ya. Siap. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu Abang artinya ini? Iya tahu. Apa coba? Di situ si Coba Nabi Abang palsu jelaskan mati. dulu bagaimana pengetahuan Abang ayat ini. Baru nanti saya sebagai orang Kristen saya jelaskan. Yang mengikut Yesus baru saya jelaskan versi Abang gimana coba. Arti bahasa Jadi kalau di dalam Markus 15:23 ayat 30 ini Bang Juma, coba Abang jelaskan dulu sama saya itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu bagaimana coba? Kenapa Abang bilang Yesus itu diracun? Dalam bagaimana Abang menafsirkan ayat ini Yesus itu diracun? Coba saya mau minta detail. Ya. Bagaimana?
Itu Ayat Yesus sebelumnya mati. itu di mana ada tertulis gitu? Yesus mati di situ gara-gara minum anggur. Langsung Ya mati ayatnya dia. di mana bang? Bang ini ayat 30 ini jelas ayatnya ini berkata sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia. Sudah selesai lalu ia menundukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu di mana ditulis dia terracun minum racun? Apakah ada ayat sebelumnya begitu? Itu dia minum Ya, anggur yang diminum sama itu habis itu langsung anggur. mati. Anggur. Kenapa Tidak dia ada mati? di sini bahasa mati itu tidak ada. Menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawa itu berarti itu artinya kami perjamuan kudus bang, bukan menyerahkan nyawa apa minum hubungannya racun. dengan ibu perjamuan kudus? Begitu. Apa hubungannya dengan Makanya Kristen? saya bilang Kristen Bang ini kan Juma, Bang pengikut Juma yang begini, muncul belakangan. dengarin dulu Bang Juma, jangan abang aja ngomong. Dari tadi saya mendengarkan bahasa abang ini. Ya silakan Bu. Lanjut. Silakan Anda menyembah Tuhan yang mati diracun, silakan. Nggak ada yang melarang kok, silakan Anda sembah korban racun, nggak masalah pun kami. Saya hanya mau menolong Anda untuk keluar dari kesesatan itu. Iya, saya juga mau untuk keluar juga. Halo. Dari dari silakan. mata. Silakan, Anda mau bela diri Anda, silakan. Gimana ceritanya? Sementara Yesus yang betul mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah, kan gitu. Oke, Bang Juma. Apa lagi? Apa? Memang Nggak malu muncul lagi? Sebentar. Nggak malu? Oh, enggak. Gimana? Enggak. Menolak atau menerima? Aku tanya dulu, menolak atau menerima? Iya, aku Iya, juga kembali tadi melihat di ayat-ayat terjemahan menolak atau menerima? Tetapi dia tidak menerimanya. Ya, jelas. Yang mana itu. yang betul? Dia tidak menolak. Original teksnya jelas mengatakan di situ menerima kok menolak. Original teksnya itu pun benar diterjemahkan, dia menolaknya, tidak menerima. Iya diterjemahkan. Berarti salah terjemah, sengaja disalah terjemahkan. Tujuannya untuk menyesatkan. Sebentar. Oke lagi Juma. Juma, kasih aku kesempatan. Oke. Sekarang gini, kalau memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berusaha menipu, anggaplah dulu dia menipu itu. Kenapa buktinya ada? Sebentar. Gantian kita kan gantian. Kenapa hanya di Markus dia menipu, sekalian aja yang di Yohanes itu ditipunya? Ya, tanya sama mereka. Kenapa tanya saya? Sekarang begini, tanya saya? Juma, sebentar. Dengar. Artinya Juma. Hei. Kenapa tanya saya? Kamu lah yang tanya, kawan. Kenapa kalian tidak nipu sekalian semuanya? Kan gitu. Dengar, di letterlet yang di Yohanes itu memang benar. Bisa saja kita mengartikan Yesus itu memang minum anggur asam itu secara terjemahan itu. Artinya di situ LAI tidak ada mengganti-ganti sesuai dengan terjemahan kesepakatan. Original teksnya itu Lambano kok ada mengganti-ganti Pietro Mas. Apa yang saya harus dengar sama kamu apa? Tetapi di Markus itu dia juga menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Kaulah pendusta itu. Kok terjemahan yang benar gimana Tuyul? Tukang tahayul. Original teksnya itu Lambano. Lambano itu menerima, bukan menolak. Menolak itu beda. Kalau menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Di situ tidak tertulis aporipto. Yang ada di situ Lambano, artinya menerima. Buktinya dia minum, kuclu. Udahlah, akui aja lah bahwa memang kalian ini pasukan iblis yang diutus untuk menyesatkan manusia. Tapi manusia yang bisa kalian sesatkan ya sesama kalian, anak-anak kalian nanti, cucu-cucu kalian. Kami umat Islam yang berakal sehat tidak mungkin bisa kalian sesatkan. Gitu aja.
kau berpihak bahwa dia menerimanya, tetapi aku tetap mempercayai LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia menolaknya itu. Ya silakanlah, itu derita Anda. Itu derita Anda. Itu derita Anda. Kan Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu saudara-saudaranya adalah kafir. Si kafir membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu mendukung lai, sudah jelas-jelas salah. Itulah kau saudaranya setan. Oh apa? Oh apa? Oh, mau kemana kita? Oke lah, aku nggak bisa memaksakan kehendakmu kalau kau berkata iya itu memang yang hak itu harus dinyatakan hak. Salah ya salah, Cak Kangkung. Oke lah, terserah kau lah, benarkan. Silakan dengan iman saudara. Silakan. Kalau keyakinanmu seperti itu silakan dengan kepercayaan saudara yang membabi buta itu silakan. Enggak. Toh makanan saudara memang babi kok. Silakan, kan data sudah diserahkan sama Anda. Bunda Rahmat tadi sudah susah payah menunjukkan Bang Juma data. jangan membilang orang jadi babi, nggak boleh kayak gitu. Kita ini kan. Jadi kalau orang makan babi terus tubuhnya banyak. Jadi kalau Bang Ibu, Juma membahas kalau orang makan babi, jangan membilang Ibu, orang kalian itu udah babi kok, itu kalau orang itu makan babi, berarti dalam tubuhnya penuh daging babi. Kok malu dengan makanan sendiri? Harus percaya diri dong. Dari bayi dikasih makan susu babi, daging babi, lemak babi, darah susu babi. Tinggal tai babi aja yang kalian tidak makan. Cuma gantian. Ya saya kan mengatakan membabi buta. Kenapa kalian membabi buta? Ya mungkin karena kalian makan babi, itu loh maksud saya. Justru kan cuma yang membabi buta di room ini. Apa? Ya, silakan. Saudara keluarga diam dulu. Silakan kasih siapa ini? Kasih palsu, silakan. Bang Juma, saya mau tanya dulu di ayat 30 ini di mana dikatakan Yesus itu setelah minum anggur asam itu keracunan? Di mana? Coba tafsirkan dulu biar saya mengerti. Orang kalau minum anggur asam lalu kemudian dia mati, itu keracunan. Di dalam kitabnya di mana ditulis Bang Juma dia lalu mati? Coba. Dalil yang Anda baca barusan itu. Dengarkan Bang Juma jangan ngambil dari ayat 30-nya. Sebelum ayat 30 ini dengarkan Bang Juma, saya bacakan dulu. Sesudah ayat 28 yang sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ya, ayat yang ke-8, yang ke-9. Jangan abang yang mengambil tafsiran dari ayat terakhir begitu. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, lalu matilah Yesus. Enggak ada dikatakan mati, Bang. Abang jangan menambah-nambah isi Alkitab loh. Berdosa nanti abang dosa abang itu banyak. Enggak ada. Menyerahkan nyawa. Artinya dia menggenapi firman Allah yang sudah dibuat. Menyerahkan nyawa mati atau tidak? Bukan dia mati, dia menyerahkan nyawa. Sebab dia coba lahir ke dunia, dia sudah dikatakan Roh Kudus akan lahir bagimu juru selamat, penembus dosa manusia, akan dia disalibkan untuk dosa-dosa umat manusia. Dia bukan mati karena keracunan, Bang. Dia karena tahu dia akan menggenapi firman Allah. Jangan abang sembarang keracunan itu. Bang Juma itu egois jadi muslim, nggak boleh kayak gitu. Gak boleh kayak gitu, Bang. Dikatakan di dalam maunya aja menafsirkan yang seenak-enaknya saja. Yesus terjemahan menggenapi firman-Nya Allah. Bapa di surga. Terjemahan 1985. Tidak boleh seperti itu, Bang Juma itu pakai logika menafsirkan. Kita itu menafsirkan itu sesuai dengan anugerah Tuhan. Begitu loh. Setelah Yesus kemudian menyerahkan nyawanya, mereka ini penyesat, biarlah begitu. Kita nanggapinya tenang aja. Dia menundukkan kepala itu, menyerahkan nyawa, bahwasanya dia sudah menggenapi firman-Nya Allah yang mudah mati enggak? Yang sudah dimateraikan di Alkitab itu, Bang Juma. Bukan dia minum asam anggur itu lalu mati. Keracunan itu saya bantah. Mati enggak Yesus pada saat sudah minum anggur tersebut? Mati enggak? Mati enggak? Mati.
Nubuat yang mana yang digenapi? Nubuat Ulangan 21 nomor 2223 atau nubuat Yeremia yang saya katakan tadi kepada saudara? Yeremia berapa? 23:15. Yang mana yang Yesus genapi? Kalau dia menggenapi Yeremia 23:15 berarti anggur, keracunan anggur. Kalau dia menggenapi kemudian Ulangan 21 2223 sebagaimana Galatia 3 nomor 13 berarti dia mati disalib, digantung. Yang digenapi Yesus yang mana? Yeremia 23 mati diracun atau Ulangan 21 mati digantung? Yang mana yang Yesus genapi? Tinggal Anda pilih. Data yang menyediakan itu. Terserah saudara mau pilih yang mana. Yesus menggenapi nubuatan mati diracun atau Yesus menggenapi nubuatan mati dikutuk. Ayo. Halo saudara kasih putri. Sedangkan kalau Anda belajar Matius 26 nomor 29, Lukas 22 nomor 18, Yesus sudah berjanji, sabar. Aku Yesus tidak minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Berarti yang minum anggur tadi di atas pohon ini siapa? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 26 nomor 29 dan juga dalam Lukas 22 nomor 18, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Jadi yang minum anggur di salib itu siapa? Ayo, Yesus pembohong kah? Atau siapa? Kalau Yesus yang minum anggur asam itu berarti Yesus adalah pembohong. Wajarlah dia dikutuk. Masalah kita, tapi kalau ya, saya tanya sama Anda. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Lalu yang minum anggur di pohon itu tadi siapa? Si pembohong Yesus atau bagaimana? Kalau Yesus yang meminumnya berarti dia pembohong. Dia tidak dipaksa, dia menerima. Dia menerima, bukan dipaksa. Terjemahan lain memang sengaja supaya tidak menggenapi Yeremia 23 nomor 15. Diedit sedemikian rupa supaya tidak ketahuan bahwa yang kalian sembah itu adalah nabi palsu. Tidak ada mati ditikam lambung, nggak ada. Dia mati lebih dulu sebelum ditikam, dia sudah mati memang. Saudara, ketika Yesus itu ditikam lambungnya, apa kata tentara Romawi? Dia sudah mati. Makanya dia tidak dipatahkan tulang kakinya. Karena dia sudah mati. Mati karena apa? Karena anggur asam tadi. Ditikam lambungnya, air dan darah. Ditikam lambungnya itu, andai saja dia masih hidup di situ, maka dipatahkan kakinya. Faktanya tidak dipatahkan. Artinya pada saat ditikam lambung, orang Romawi mengatakan dia sudah mati. Nah, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk, lambung, berarti Yohanes 19 dusta. Karena di situ dia mengatakan maka matilah dia. Terjemahan 2014. Mana yang betul? Mana yang betul? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Ternyata tidak mati, menunggu ditusuk lambungnya dulu. Apa ini? Kitab apa ini yang kayak begini nih? Kitab apa ini? Ditikam lambungnya. Ini saudara, kalau Anda melihat daftar menu cara bikin kue, di situ ada dituliskan kemudian bahwasanya pertama ambil telur 2 biji, lalu telurnya dibuka, kulitnya masukkan ke dalam wajan, habis itu kemudian di blender kulitnya, buang kuningnya dan putihnya, baru masukkan lagi. Ini buku buat kue aja kalau salah kayak begini itu ditolak demi akal. Apalagi ini disebut buku agama. Buku agama amburadul kayak begini. Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak. Yang satu mengatakan mati minum racun, yang satu mengatakan mati karena ditombak. Nggak layak dijadikan sebagai buku pengantar tidur pun nggak layak. Apalagi untuk keyakinan yang menghantar kita kepada keselamatan dunia akhirat. Nggak layak. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang mengarang buku
dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begini modelnya. Tapi karena ini bukan dari Tuhan, ya kacau balau. Ini kitab kalian loh, saya nggak ngarang-ngarang loh. Iya, Silakan Anda melakukan konsili lagi. Masalah Lakukan konsili, perbaikan-perbaikan. Masalah kebangkitan dan kenaikan ke surga dan ia akan datang, itu masalahnya. Yang lebih penting, saudara, Bang, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Kalau Anda percaya, tinggalkan menyembah yang disalib. Karena yang disalib itu minum anggur. Iya kan, itu kan yang dikasih mereka buat dia, bukan dia meminta. Katanya dia sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi. Katanya dia sudah menolak. Namanya penyiksa itu kan ya. Saudara, kalau sudah bersumpah, orang itu yang dipegang bahasanya, apalagi sosok yang kalian sembah ini katanya Tuhan, kok berdusta? Dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Yang salib, aku haus, aku membutuhkan anggur, kan tidak? Loh, dia menerimanya kok. Dia menerima. Iya, kan itu diolok-olok oleh para serdadu Romawi. Dia menerima. Artinya dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar perkataannya sendiri. Kalau dia ini manusia benar, kalau dia manusia benar, apalagi Tuhan, jangankan Tuhan, manusia benar aja. Ketika dia sudah cicipi ini anggur, maka dia akan meludahkan anggur itu. Karena dia sudah mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Berdiri terus mendampingi. Tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di surga. Tapi ternyata faktanya dia minum anggur. Oke, berarti yang digantung di pohon ini bukan Yesus, bukan yang berkata di dalam Matius 20 di Matius 26 nomor 29. Penyesat sebentar dulu. Simple. Abang, biar kita luruskan. Simple itu. Abang. Sebentar, Juma. Silakan Anda membengkokkan sesuatu yang sudah lurus. Sebentar, biar Juma, tadi kau membawa ayat Yohanes, ya, lalu aku membawa ayat Markus. Kita ambil jalur tengah yang kedua. Coba buka Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ya, kita buka lagi. Buka silakan Matius Anda 27 baca. 34. Kita ambil satu ayat sebagai titik acuan. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda buka. Bacakanlah dulu, nanti kalau aku baca jadi jeda. Ya, Anda lah yang bawa. Setelah ini apa? Setelah dia setelah dia mengecapnya, lalu dia tidak meminumnya. Ya. Tidak begitu, tidak. Apa yang mau komentar di situ? Silakan. Silakan. Anda selesaikan dulu. Pada kitab Markus, penulis kitab Markus mengatakan dia menolaknya. Pada kitab Matius mengatakan dia mengecap, tetapi setelah dia tahu dia tidak meminumnya. Terus yang mana yang betul? Walaupun kitab Yohanes mengatakan kau hanya berpacuan untuk kemenanganmu, kau mengambil kitab Yohanes. Yohanes mengatakan, saya berdasarkan dalilmu, bro. Saya berdasarkan dalil. Mana yang betul? Saya kan bertanya, mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Kau jangan hanya mengambil kemenangan. Mana yang betul? Mana? Yang betul yang mana? Ketiga-tiganya itu benar, tetapi pemahamanmu di kitab Yohanes yang salah. Maksudnya ketiga-tiganya benar itu maksudnya gimana? Satu menerima, satu menolak. Yang mana yang betul? Sebentar cuma di kitab Yohanes sebenarnya dengar, penyesat dengar. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes benar. Ketiga-tiganya benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak menurut Anda. Mana yang betul? Tidak ada yang mengatakan dia menerimanya. Dia setelah tadi datanya sudah ditunjukkan, masih mau membantah. Penyesat dengar. Di kitab penyesat apa? Penyesat apa?
Menyesat apa? Dengar guru palsu, dengar. Di kitab Yohanes memang dikatakan di kitab Yohanes dia meminumnya, tapi sebenarnya penjelasan lebih konkretnya itu ada di Matius yang mengatakan Matius 27:34. Dia mengecapnya setelah dia mengetahui itu anggur yang berisi anggur racun, dia menolaknya, artinya dia tidak jadi meminumnya. Ada diterangkan di situ loh. Tetapi kau hanya memaksakan kehendakmu, pemahamanmu bahwa Yesus meminumnya sampai ke perutnya, lalu matilah dia karena racun. Kau adalah guru palsu, pendusta. Oke, baik. Sekarang dia menerimanya kan? Dia mengecapnya, tetapi dia tidak meminumnya. Iya, aku tanya dulu. Dia menerimanya kan? Dia haus, lalu diberikan anggur asam. Terus? Benar. Terus? Benar, Yesus itu haus di kayu salib itu. Lalu para serdadu itu memberikan anggur asam. Lalu Yesus mengecapnya dan mengetahui itu racun, anggur berisi asam, berisi mur. Dia menolaknya. Kau jangan berdusta kau, guru palsu. Baik. Saya bacakan dalil Anda supaya Anda belajar untuk menilai. Anda yang menilai, bukan saya ya. Anda menilai. Bukan saya yang menilai, Anda. Lalu kemudian dikatakan begini, sesudah Yesus meminumnya. Saya bagaimana? Bagaimana harus ini? Matius atau Yohanes? Di Yohanes. Ambil Matius 27 tadi, bacakan dulu Matius 27:34. Yohanesnya mengatakan biar aja meminum. dulu Bang, mana yang baca betul? dia yang tadi tuh. Nggak ada di situ dia setelah minum keracunan, tidak ada. Baca. Coba baca dulu Bang Juma. Yohanes 19:30. Kita tangkap guru palsu ini. Coba. Silakan. Mana Silakan. Silakan Anda tunjukkan. Dia memelintir Yohanes itu tidak ada bahwa Yesus mati saya pelintir. Tidak ada saya pelintir. Palsu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Hancur. Jangan abang tambah-tambah bahasanya. Hancur pesenatela. Hancur pesenatela. Jadi begitulah kualitas apologet ini. Tidak merujuk pada banyak data. Dia mempertahankan hanya di Yohanes pada dasar. Tidak ada di sini. Yesus mati karena anggur. Memang benar. Itu sampai ke mulutnya. Dia mengecapnya tetapi tidak meminumnya. Di situ dikatakan di Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia meminum, dia pun mati. Tidak ada mati, Bang. Ya, menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerahkan nyawa itu maksudnya apa? Udah. Ibu Dinda Alfi. Kita ganti topik yang lain. Minta tolong kita bisa memaksakan si Juma untuk apa? Untuk dia tetap bertahan pada argumennya. Tidak ada. Silakan kita lihat. Bahasanya menyerahkan nyawa, Bang. Menyerahkan nyawa. Boleh dicek WA bentar, Bang? Sehingga dia menyerahkan nyawa. Tidak ada di situ perkataan mati. Ya? Jangan dipelintir bahasa-bahasa Alkitab kami itu, Bang. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa isinya, apa adanya, itulah dibacakan. Ya, silakan dibuka dulu Yohanes 19:30 Dinda Alfi. Sudah saya buka ini, Bang. Saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada di sini bahasa mati ya, Bang ya. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerah artinya begini, Bang. Cuma kasih saya kesempatan menerangkan sama silakan. umat muslim ini. Yesus itu sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah dibuatkan harus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa umat manusia, bukan Kristen aja. Semua umat, mau Islam mau apapun itu, termasuk Bang Juma juga. Udah? Lalu dia di akhir dia detik-detik dia mau tahu diserahkan oleh pengikutnya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan dimateraikan bagi setiap umat manusia, bahwasanya dia itu mati untuk dosa-dosa umat manusia, bukan dia keracunan mati atau ditombak perutnya, bukan. Dia diserahkan sekarang kalau
Sekarang Diserahkan, kalau disalibkan dia itu, Bang menyerahkan, Juma, karena kalau dosa dia umat menyerahkan manusia, Bang rohnya, Juma, bukan keracunan dia matinya. menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Menyerahkan menyerahkan nyawanya itu apa kewajiban namanya? dia untuk menebus dosa kita, Bang Juma. Iya, bukan kewajiban-kewajiban tuyul. Saya tanya, menyerahkan nyawa itu mati atau apa? Matinya itu, menyerahkan nyawa itu untuk disalibkan, bukan untuk diracun, Bang Juma. Ini Saya tidak mau tahu itu untuk apa. Saya nggak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu itu apa. Dengarin dulu saya. Menyerahkan nyawanya tadi itu untuk disalibkan, bukan untuk diracuni, Bang Juma. Itu yang saya bantah dari Anda. Menyerahkan nyawa itu mati atau tidak? Mati, menyerahkan nyawa disalibkan, bukan keracunan, Bang Juma. Bang Juma itu pakai akal dong. Terjemahan TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya, dia mati disalibkan karena dosa umat setiap manusia, bukan karena nggak ada di sini tertulis untuk Kristen aja, bukan umat. Bagi umat yang berdosa. Kalau Bang Juma merasa benar tidak ada dosa, berarti Abang Juma nggak termasuk. Ditebus oleh Tuhan kami, begitu loh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian rampok, dosa ditebus dengan darah manusia? Di mana tertulis? Tidak ada darah manusia. Darah Yesus. Darahnya Yesus darah kambing. Darahnya Yesus darah kambing, bukan darah manusia. Yesus itu Tuhan kami, bukan kambing. Apalagi darah Tuhan. Coba. Di mana di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia, di mana? Nah, itu Bunda Rama sudah tunjukkan tuh, dia pun mati. Nah ya. Oke, nah sekarang PR mau tunjukkan di mana kitabnya Yahudi. Kalian kan mengatakan penerus Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi dosa ditebus menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana? Kalian itu pagan, penyembah homolog kalian itu. Apalagi darah Tuhan. Ayo tunjukkan. Darah manusia aja kagak, apalagi darah Tuhan. Ayo, silakan saudara kasih. Tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi menebus dosa pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ayo. Kalau di kitab kami itu Bang Juma tidak ada penebusan dosa darah manusia. Ya, makasih. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk sebagai penebus dosa Kristen. Sekarang tolong kau tunjukkan, saudari, tunjukkan kepada saya di sini, di mana Tuhan Bani Israel menebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Meow. Bentar ya. Di mana? Bentar. Iya, silakan. Iya. Dengarkan Bang Juma. Markus 2. Dengarkan. Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pasti. Yesus keluarkan darah di situ. 5, di ayat Yesus. Yesus keluarkan darahnya. Anakku, lihat darahku. Ambil pisau, langsung tebas lehernya sendiri. Bang Juma jangan menang sendiri dong. Lah kamu yang nipu. Dosanya telah diampuni. Berarti Yesus yang berkata sendiri. Yesus berkata Yesus. Orang mati saja bisa dibangkitkan karena perkataan Yesus. Apalagi dosa kami. Begitu Bang Juma. Ya? Bang Juma tidak boleh membantah itu.
Di mana dalilnya yang saya minta, di mana dalilnya? Sudah jelas-jelas saya membaca Markus 2 di ayat 5 ini kata ketika Yesus melihat mereka berkata dari barat. Yang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kepompong dari barat. Itu dari barat, itu surat kepompong dari barat. Yang saya minta firman Tuhan di kitabnya Yahudi yang mengatakan dosa ditebus pakai darah manusia itu di mana tertulis? Kau bawa Markus pula kau bawa asisten Paulus. Macet. Ayo dibantu keluarga. Jadi kalau kita membahas agama ini Bang Juma, kita tidak bisa seperti sekolah TK, SD. Alah, banyak cerita. Apa yang kita dengarkan, saya tanya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan Elohim menebus dosa pakai darah manusia? Saya minta dalil. Penipu. Ada enggak tradisi Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Ada enggak? Enggak ada, dasar agama pagan. Ada mana? Coba tunjukkan ke saya. Nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Ada? Ada pandaian. Jelas-jelas Yesus berkata kok. Saya minta dalil. Itu iblis yang kau maksud, itu iblis. Jangan kau menipu dengan ajaran itu. Jangan. Memutar balikkan. Kamu yang memutar balik agamamu. Agamamu yang memutar balik. Bang Juma itu boleh. Agamamu yang memutar balik. Agamamu yang memutar balik hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, tuyul. Malah Tuhan marah di Imamat 18:21. Janganlah engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Aku sendiri akan menghanguskan dan menghabiskan, melenyapkan orang yang mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Paham? Sampai situ paham? Imamat 1 nomor 2, perintahkan, katakan, kabarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Nggak ada manusia. Dari mana Kristen dapat manusia tebus dosa? Dari mana? Ayo, dari dewa Molok. Emang siapa tadi yang bilang manusia menebus dosa umat Kristen? Ada Bang Juma, ada saya berkata demikian. Ada. Loh, tadi Yesus mati untuk dosa siapa? Saya bertanya dulu, ada saya tadi bilang ya kamu tadi yang mengatakan Yesus itu mati untuk tebus dosa pakai darahnya. Nah sekarang ada tadi coba saya tunjukkan bilang, manusia menebus dosa kami. Ada. Jadi siapa yang menebus dosamu di tiang salib itu siapa? Kambing? Ada saya bilang tadi manusia. Iya, saya tanya yang mati di atas salib untuk dosamu itu kambing atau kucing? Yesus itu manusia atau setan? Tidak manusia. Tidak manusia. Lalu apa kalau bukan manusia? Itu Allah kami. Jadi Tuhanmu mati nebus dosamu? Iya, benar. Karena itu sudah dibuatkan oleh Allah. Oke, baik. Pada saat Tuhan mati, alam semesta ini siapa yang menjaga sebagai Tuhan? Bang Juma ini kurasa ada pauk-pauknya, kurasa ada logika, kurasa. Malu. Begini Bang Juma, ketika begini. Tuhanmu, dengarkan dulu ketika Bang Juma. Tuhanmu mati, Kasih dulu ketika saya Tuhanmu mati, dengarkan dulu Bang Juma. Ketika Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dengarkan dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Karena Bang Juma ini harus ke TK. Ketika Tuhanmu mati, ya? Ketika Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa?
Ketika Udah. Tuhanmu mati, yang membangkitkan Tuhanmu dari kematian siapa? Udah bisa saya jawabnya. Ya. Sudah. Ya. Dengarkan Bang Juma ya. Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak tanya itu. Dengarkan dulu Bang Juma. Bang Juma itu jangan asal nanti. Iya, kau mau nipu saya gitu? Gak bisa. Tipuanmu itu gak cocok sama aku. Seorang Bang Juma gak boleh ditipu dong. Iya, maka Karena dari itu saya Bang Juma tanya. ini untuk kaum Maka dari itu saya umat Kristen tanya. ini sangat- Maka dari sangat itu besar. saya tanya. Dalilnya di Dari mana? Bang awal Juma itu, saja. Dari awal saja kamu sudah menipu. Kau mengatakan yang mati di pohon itu bukan manusia. Itu kau sudah berbohong. Itu kau sudah nipu. Kau sudah nipu itu. Yang mati di atas salib itu manusia, kau bilang bukan. Masih mau dikasih kesempatan untuk ngomong. Pendusta kayak kau. Masa kau katakan yang mati di atas pohon itu bukan manusia? Kau bilang itu Tuhan. Otak kau itu sudah terhambur. Untung dijaga. Masih ditampung sama tengkoraknya. Sebenarnya itu udah terhambur otak kau di dalam itu gara-gara dogma. Masakan yang mati di atas salib dibunuh itu bukan manusia, lalu apa? Tuhan. Kau bilang iya. Di mana otak kau? Tuhan mati dibunuh sama manusia. Hah? Mending kau masuk kembali di rahimnya ibumu, keluar itu jadi kodok, daripada kau keluar jadi manusia tapi tak berguna. Penyesat. Penyesat kau itu. Kau sudah sesatkan dirimu, kau pingin pula orang lain juga ikut-ikutan sesat kayak kau. Masa kau bilang yang mati di atas salib itu bukan manusia? Lalu Yesus kau pikir apa Yesus itu? Kucing. Kau bilang Tuhan, ya itulah kau gilamu. Masa Tuhan mati? Atau kau pikir biarlah mati satu Tuhanku? Yang gila. Karena apa? Karena Bang Juma tidak merasakan kasih Yesus itu bagaimana. Kasih itu Yesus bagaimana? Mana kasih Yesus? Nggak ada kasih Yesus yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, ketika Tuhan mati, yang menghidupkan Yesus siapa? Kalau Tuhan mati. Ya, itulah kuasanya Allah. Namanya bagaimana mau kuasa lagi? Roh Kudus. Makanya dia tidak memiliki kematian. Saudari, bagaimana mau kuasa? Kematian 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Bagaimana? Siapa yang bangkitkan? Bukan siapa yang bangkitkan? Muhammad mati selama-lamanya di kubur. Siapa yang bangkitkan? Tuhan itu mati di hari ketiga bangkit. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang bangkitkan Tuhanmu ketika Tuhanmu mati? Ikan teri pakai helm. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Hari ketiga Bang Juma. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Yang membangkitkannya siapa? Itu pertanyaan saya. Jangan kau bicara sendiri. Sudahlah kau gila, kau bicara sendiri pula. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Bapa di sorga. Oh, berarti Tuhanmu ada 2. Bapa di sorga itu adalah mengutus Yesus. Yesus itu adalah pewaris sorga. Dialah yang akan menghakimi. Bang Juma juga akan datang kedua kalinya. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tadi 1 mati. Ada lagi disebut Bapak. Berarti ada 2. Hah? Pernah mati, dia hidup untuk kekekalan selama-lamanya. Berarti dia tidak menebus dosa. Berarti dia tidak menebus dosa karena dia tidak mati. Kenapa Bang bilang seperti itu? Mati. Coba. Tadi kau katakan tidak mati. Coba ambil dulu dalilnya Tuhan kami itu tidak mati dan tidak menebus dosa. Di mana? Kamu dalilnya sendiri mana? yang mengatakan tadi. Tadi kau yang mengatakan. Firman-Nya di mana bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, di mana? Tadi kau mengatakan Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu mati atau tidak sih? Tuhan saya itu tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, tapi Tuhan mati menggenapi firman-Nya selama 3 hari. Di hari ketiga itu dia bangkit. Makanya saya tanya. Bahwasanya firman Allah itu digenapi. Bukan Makanya saya tanya sama Muhammad Anda. mati selama-lamanya tuh.
Saya tanya sama Anda. Di hari ketiga, Bang. Dengar. Saya tanya sama Anda kan. Siapa yang menghidupkan Tuhan Anda setelah dia mati 3 hari? Itu loh pertanyaan saya. Bunda Mila, Assalamualaikum, Nois. Waalaikumsalam. Belajar keluarga kalau kau punya ilmu. Halo, mungkin kakak Ibu Purba